Menyusun rencana untuk menangani musuh. Xiao Tian telah kembali ke kerajaan petir, tapi dia belum bisa hidup dengan tenang. Karena masih ada 4 musuh yang akan datang cepat atau lambat. Pasukan pembasmi iblis dari barat daya, timur laut, barat laut, dan yang terakhir dari wilayah tenggara. Masing-masing menguasai daratan lain di seberang laut yang mengering. Sedangkan kekuatannya jika dibandingkan dengan keempat jenderal yang lain jauh lebih berbahaya dan masih di luar batasan Xiao Tian. Xiao Tian sengaja membuat keributan di wilayah Xianyun terlebih dulu, agar fokus musuh teralihkan untuk sementara waktu. Berdasarkan ingatan Xin Ye, pasukan pembasmi iblis memiliki ego yang tinggi. Mereka paling tak suka dihina. Penyerangan tiba-tiba yang dilakukan oleh Xiao Tian merupakan bentuk penghinaan terhadap sekte pembasmi iblis. Mereka pasti akan mengupas habis hal tersebut lebih dulu sebelum menuntaskan masalah kerajaan pelindung iblis. Selain itu, kabar mengenai musnahnya pasukan pembasmi iblis wilayah utara dan selatan belum sampai di keempat wilayah tersebut karena jarak dan tak ada sisa pasukan yang dapat memberi kabar kepada mereka. Wilayah barat laut. Karena pola sihir segi 4, keempat penguasa wilayah yang tersisa mendapat kabar tentang penyerangan di wilayah kekuasaan Xianyun. Melihat pola tersebut hilang sebelum utusan dari keempat wilayah berdiri di atasnya, semua jenderal semakin curiga. Pola sihir segi 4 bukanlah hal yang mudah dihilangkan, dan hanya bisa dihilangkan oleh penggunanya saja. Sedangkan yang bisa menggunakan pola tersebut hanyalah keturunan suku albino, manusia yang terlahir dengan rambut mata serta kulit yang berwarna putih. Pendekar keturunan albino tak pernah menggunakan pola tersebut untuk main-main. Jika keadaannya tidak terlalu gawat, biasanya pola tersebut tak akan digunakan. Semua ini terjadi karena suku albino begitu setia kepada jenderal wilayah yang mereka layani. Sedangkan setiap jenderal wilayah mempunyai ego yang tinggi untuk menjaga wilayahnya sendiri. Pendekar albino baru-baru ini mengabdi kepada sekte pembasmi iblis. Mereka berasal dari daratan putih. Alasan mereka terlahir dengan tubuh serba putih pun karena terlahir di daratan tersebut. Semua terjadi karena kaisar terdapat kaisar iblis penyerap warna. Sesuai kebiasaannya, dia memiliki nama kaisar iblis Yanse yang berarti warna. Dia sanggup menelan semua warna dan hanya menyisakan warna putih saja. Sejak Kaisar Iblis Haifeng terbebas dari relik angin di Kerajaan Angin, dia mengacau di daratan vampir dan merampas beberapa relik untuk membebaskan Kaisar Iblis yang terjebak di relik-relik lain. Disan yang merupakan mantan jenderal dari Sekte Iblis juga ikut andil dalam pembebasan para Kaisar Iblis. Sejak dia terbebas sejauh ini sudah ada 11 Kaisar Iblis termasuk Haifeng yang telah lepas dari relik tingkat tinggi. Dan Kaisar Iblis Yanse merupakan salah satunya. Sejak terbebas dia langsung mengacau di daratan hijau, yang saat ini berganti nama menjadi daratan putih karena telah berganti warna akibat ulah Kaisar Iblis Yanse. Semua pohon, hewan, bis, siluman serta iblis di sana menjadi berwarna putih dan kehilangan warna asli mereka karena ulahnya. Tak hanya berhenti di situ, keturunan dari makhluk yang menjadi korban Kaisar Iblis otomatis kehilangan warna mereka meski baru lahir dan tak diserap langsung olehnya. Kutukan ini membuat semua makhluk di sana dijuluki sebagai suku albino. Alasan dari julukan tersebut yaitu karena mereka tak bisa menghasilkan keturunan tak berwarna putih meski menikah dengan suku dari daratan lain sekalipun.
Mendengar kabar Kaisar Iblis mengacau di daratan hijau, pasukan elit pembasmi iblis bekerja sama untuk melumpuhkannya. Namun mereka hanya berhasil membuatnya mundur dan tak bisa mengejar karena jejaknya menghilang begitu saja. Sejak saat itulah kaum albino begitu patuh terhadap sekte pembasmi iblis. Namun tak semua kaum albino tentunya. Karena para iblis dan siluman lebih memilih menjauh saat sekte tersebut sedang bertarung dengan Kaisar Iblis. Bukan karena tak tahu balas budi, tapi mereka takut menjadi sasaran berikutnya karena sekte pembasmi iblis memang suka memburu iblis dan siluman sesuka hati mereka. Saat itu manusia yang terkena kutukan albino sangatlah banyak tapi belum mengenal apa itu bela diri. Karena memahami sorot kagum mata mereka terhadap sekte pembasmi iblis, para iblis dan siluman membunuh manusia albino ketika para pembasmi iblis terfokus kepada Kaisar Iblis. Mereka melakukan hal tersebut karena tak ingin sekte iblis mendapat bantuan yang makin banyak. Itu merupakan cara bagi mereka mempertahankan diri. Insting mereka mengatakan bahwa suku albino akan menjadi ancaman jika tak segera diatasi ketika masih lemah. Terdapat 30 orang manusia albino yang tersisa akibat ulah siluman dan iblis albino. Mereka tunduk dan semakin serius ingin menjadi sekuat pasukan pembasmi iblis karena melihat banyak temannya yang dibunuh oleh bangsa iblis dan bangsa siluman. Trauma dan kebencian yang mereka alami malah menjadi pendorong bagi mereka untuk menjadi semakin kuat. Oleh karena itu hanya dalam waktu 2 minggu, kultivasi dari 5 pendekar terlemah mereka melesat begitu cepat hingga bisa menerobos ke tingkat pendekar alam bis, sedangkan sisanya berada pada tingkat pendekar alam mortal lapisan puncak. Jika Xiao Tian tak memiliki relik perak dan teknik tempurung naga yang bisa dikombinasikan untuk menjadi lapisan pengeras serta penguat tubuh, Xiao Tian pasti tak bisa melukai para pendekar albino walau bisa menghindari mereka dengan teknik teleportasi. Berdasarkan teknik yang Xiao Tian miliki saat ini, dia hanya bisa berurusan dengan para pendekar yang berada 10 tingkat lebih tinggi darinya. Sejak memiliki teknik teleportasi dia juga sudah tak bergantung kepada teknik setibu langkah cahaya karena teknik tersebut hanya meningkatkan kecepatan berlari saja. Jika dibandingkan dengan teleportasi yang bisa dilakukan secara instan, teknik tersebut bukanlah apa-apa. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya secara berurutan. Tingkatan kultivasi setelah Dewa Petarung adalah Pendekar Alam Ilusi, Pendekar Alam Roh, Pendekar Alam Bis, Pendekar Alam Mortal, Pendekar Alam Naga, Pendekar Alam Fana, Pendekar Alam Angin, Pendekar Alam Langit, Pendekar Alam Peri, Pendekar Alam Surga, Pendekar Alam Immortal, hingga Pendekar Alam Dewa. Berdasarkan urutan kekuatan, pasukan pembasmi iblis wilayah Barat Daya merupakan musuh paling berbahaya. Jenderal mereka berada di tingkat pendekar alam fana bintang 8. Sedangkan kelima pendekar albino yang mengabdi kepadanya berada pada tingkat pendekar alam naga bintang 10. Dan para prajurit yang menjadi bawahan setianya berada pada tingkat pendekar alam mortal. Di urutan kedua jatuh kepada Jenderal Wilayah Barat Laut, di mana dia berada pada pendekar alam fana bintang 5. Sedangkan pendekar albino yang tunduk padanya berada pada tingkat pendekar alam naga lapisan 8. Dan pasukan terlemahnya berada pada tingkat pendekar alam mortal lapisan puncak, setara dengan bawahan terlemah pasukan wilayah Barat Daya. Di urutan ketiga ditempati oleh Jenderal Wilayah Timur Laut. Dia berada pada tingkat pendekar alam fana bintang 4.
Pendekar albino yang tunduk padanya setara dengan wilayah barat laut. Sedangkan pasukan terlemahnya satu lapisan lebih lemah dari wilayah barat laut dan barat daya. Di urutan keempat ditempati oleh Jenderal Wilayah Tenggara. Dia berada pada tingkat pendekar alam fana lapisan pertama. Pendekar albino yang tunduk padanya berada pada tingkat pendekar alam naga bintang 5. Sedangkan pasukan terlemahnya berada pada tingkat pendekar alam mortal bintang 5. Xiao Tian paham betul kalau dia harus menaikkan kultivasinya secepat mungkin sebelum musuh mengincarnya kembali. Sejak membaca ingatan Xin Ye ditambah dengan informasi dari ingatan Xian Yun, dia mendapat informasi tersebut dan langsung mengurungkan niat untuk membantai langsung semua musuh. Untuk saat ini dia ingin fokus menaikkan kultivasinya serta mengembalikan kultivasi teman-temannya untuk berjaga-jaga jika hal terburuk yang paling tak diinginkan terjadi. Wilayah keluarga Huang. Setelah memberikan cincin ruang berisi pil penambah umur kepada Putri Jiali, Xiao Tian menyuruh semua temannya memasuki portal ruang hampa yang dia ciptakan di hadapan semua orang. Saat itu selain Jingmi, Liang Su, Su Yan, dan Kaibo, semuanya merasa gemetar ketakutan karena merasakan aura roh iblis dari dalam portal tersebut. Benda apa itu? Kenapa kau menyeru kami masuk ke sana? Tanya si gendut sambil gemetar ketakutan. Gei, kenapa kau tak gemetar seperti biasanya? Bukankah kau lebih penakut daripada aku? Tanya si gendut sambil menyenggol tubuh Suyan. Lebih penakut daripada kamu. Bukankah aku pernah membulimu saat di sekte gunung api dulu? Balas Suyan dengan mata kuningnya. Membuli apanya? Kita akan bertemu dengan baik-baik dan berteman dengan Pangeran Xiao Tian karena kemampuan luar biasanya, ucap si gendut sambil mengerutkan dahi. Kenapa kau mendadak berubah terlihat seperti seorang pria? Biasanya kau merengek seperti seorang wanita saat terjadi suatu hal yang mengerikan, ucap Liang Su sambil menatap Suyan. Aku tak selemah yang kau pikirkan sayangku, ucap Suyan sambil mencubit manja dagu Liang Su. Kenapa dia terlihat lebih mempesona di balik sebelumnya? Selain itu, sejak kapan matanya berubah warna menjadi kuning? Pikir Liang Su sambil menatap mata Suyan. Bagaimana bisa kau mengingat hal yang tak diingat semua orang? Tanya Xiao Tian melalui telepati. Aku tak terkena dampak gelombang ingatan karena sisi lainku yang menerima semua efeknya. Wajar saja jika aku masih mengingat semuanya, termasuk pertempuran lama kita, jawab Suyan melalui telepati sambil tersenyum menoleh ke arah Xiao Tian. Kaibo dan Jingmi paham betul bahwa di dalam portal terdapat ratusan roh iblis. Tapi mereka tak tahu bagaimana cara memberitahu semua orang karena tak ingin identitas mereka sebagai seorang iblis terbongkar. Mereka ingin bertanya pada Xiao Tian namun bingung harus mulai dari mana. Oleh karena itu mereka memilih diam. Namun semua pertanyaan mereka disampaikan oleh Suyan saat Suyan berjalan mendekat sambil berkata, bukankah di dalam sana terdapat ratusan roh iblis? Sejak kapan kau mengoleksi roh iblis? Mungkinkah ini hobi barumu? Dan apa tujuanmu menyuruh kami masuk ke sana? Bisakah kau jelaskan pada kami semua, Pangeran? Tanya Suyan sambil menepuk pundak Xiao Tian. Beraninya kau bertindak tak sopan pada Pangeran. Singkirkan tanganmu itu. Ucap para prajurit keluarga Huang sambil menghunuskan tombak mereka ke pundak Suyan karena merasa Suyan tatapan serta tingkah Suyan terlihat begitu tak menghormati Xiao Tian. Mundurlah. Aku tak punya urusan dengan cacing lemah seperti kalian.
ucap Suyan sambil mengeluarkan tekanan ki setingkat pendekar alam ilusi lapisan puncak. Para prajurit yang berada begitu dekat dengannya langsung terbaring pingsan karena tekanan yang dikeluarkan Suyan. Sedangkan semua orang terdiam kaku dengan mata yang terbelalak karena melihat perbahan Suyan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sialan, siapa bocah ini sebenarnya? Pikir Jenderal Huang Cheng yang terdiam kaku di tempatnya berdiri. Ada apa ini? Tanya Ratu Xiao Hong yang keluar dari ruangan pertemuan karena merasakan tekanan Qi Suyan. Seperti yang diharapkan dari seorang topeng bencana, kau bahkan bisa bergerak meski telah merasakan tekanan Qi milikku, ucap Suyan sambil menoleh ke belakang. Topeng bencana? Apa maksudmu? Aku adalah Ratu Xiao Hong, ratu dari kerajaan ini, dan merupakan ibu dari orang yang sedang kau sentuh saat ini, ucap Xiao Hing sambil mengeluarkan hawa membunuh setingkat pendekar alam ilusi lapisan puncak. Wah wah wah, tak kusangka kultivasimu melonjak tajam sejak melupakan identitas topeng bencana ya, Ratu Xiao Hong. Pantas saja bisa bertahan dari tekanan Qi milikku, ucap Suyan sambil tersenyum tipis. Hei, bisakah kau berkata lebih sopan terhadap ibuku? Atau kau lupa tentang kekuatanku yang berada jauh di atasmu? Ucap Xiao Tian sambil mengeluarkan tekanan Qi setingkat pendekar alam roh lapisan puncak. Ya Tuhan, bisakah mereka berhenti pamer kultivasi? Bisa-bisa aku mati jantungan dengan semua kejutan ini, pikir si gendut dengan napas terengah-engah. Ah maaf, aku tak bermaksud bertindak tak sopan, ucap Suyan sambil menghilangkan tekanan Qi-nya. Xiao Tian pun ikut menghilangkan tekanan Qi miliknya yang juga membuat semua orang terdiam kaku. Bisakah ibu singkirkan hawa membunuhmu itu? Aku baik-baik saja, tenanglah. Aku berani jamin Suyan yang saat ini tak jauh berbeda dengan Sem Suyan yang kita kenal. Ini adalah identitas aslinya yang telah lama dia sembunyikan, ucap Xiao Tian sambil tersenyum tipis. Baiklah putraku, tapi sebelum itu bisakah kau jelaskan apa yang terjadi di sini? Tanya Xiao Hong sambil menghilangkan hawa membunuhnya. Kalau dijelaskan dari awal akan sangat memakan waktu. Akan kupersingkat saja ya. Intinya akan ada musuh yang menyerang kerajaan petir dalam waktu dekat. Mereka berasal dari luar daratan elemen. Kultivasi terlemah musuh berada pada pendekar alam mortal. Sedangkan kultivasi tertinggi berada pada tingkat pendekar alam fana lapisan puncak. Sebelum mereka datang kemari, aku perlu Suyan dan yang lainnya untuk berlatih di dalam portal tersebut karena 1 jam di dunia nyata sama dengan 1 hari di dalam portal. Dengan berlatih di dalam sana kami jadi lebih menghemat waktu, jelas Xiao Tian sambil menatap Xiao Hong. Aku mengerti alasan mengapa kau mengajak Putri Jiali dan yang lainnya. Tapi haruskah Kaibo dan Jingmi ikut juga? Mereka kan hanya anak-anak. Tanya Xiao Hong sambil mengerutkan dahi. Percayalah padaku ibu. Mereka jauh lebih kuat dari penampilan mereka. Jawab Xiao Tian sambil tersenyum tipis. Apakah ibu dan semua prajurit boleh ikut masuk ke sana? Jika memang musuh yang kuat akan kemari, kalian saja tidaklah cukup. Ibu dan seluruh prajurit akan ikut membantu, sambung Xiao Hong. Tentu saja ibu dan semua prajurit boleh ikut. Aku juga berencana untuk mengajak Taiwu dan yang lainnya. Namun sebelum itu, aku akan memberi tahu satu hal. Di dalam portal ini terdapat ratusan roh iblis, tapi mereka tidaklah jahat. Hawa mengerikan yang keluar dari portal keluar dari mereka.
Jadi tak perlu takut dan berteriak berlebihan saat bertemu dengan mereka nanti. Jelas Xiao Tian sambil tersenyum tipis. Aku ingin bertanya, kenapa di dalam portal tersebut terdapat banyak roh iblis? Tanya Kaibo sambil mengacungkan jarinya. Kau bisa tanyakan kepada mereka saat bertemu di dalam portal nanti. Jawab Xiao Tian sambil mengelus kepala Kaibo. Ruang hampa. Kenapa portalnya terbuka begitu lama? Tanya Sun Long sambil menatap portal yang terbuka di hadapannya. Mungkin Xiao Tian sengaja membukanya agar aku bisa menendangmu keluar. Sambung Dewa Petir sambil melirik ke arah Sun Long. Dasar Dewa Tengik. Tak bisakah kau menjawab pertanyaanku dengan serius? Ucap Sun Long dengan kesal. Ketika Sun Long dan Dewa Petir berjaga di dekat portal yang terbuka, Dian Zeng direpotkan oleh ratusan roh iblis yang terus meminta diajarkan seni perubah wujud roh. Para roh ingin merubah tampilan mereka agar tak terlihat mengerikan sehingga dianggap tak berbahaya lagi. Alasan semua roh memanggilnya sebagai putra dewa. Karena Dewa Petir berbicara menggunakan telepati tingkat tinggi sehingga dapat didengar para roh iblis. Melalui telepati dia telah berkata bahwa Dian Zeng adalah putra dewa dan dengan mempelajari teknik perubah wujud roh darinya bisa membuat mereka tidak terancam lagi dari bahaya. Dasar ayah sialan. Kenapa tidak dia saja yang mengajari iblis-iblis ini? Pikir Dian Zeng dengan tampang kesal. Sambil menoleh ke belakang, Dewa Petir berkata, "Semangatlah putraku." Episode sebelumnya. Chapter 268. Kejutan kecil untuk Putri Jiali. Episode berikutnya. Chapter 270. Kerumitan di ruang hampa. Terpopuler. Comments. Chapter 270. Kerumitan di ruang hampa. Aku sudah memahami garis besarnya. Tapi bisakah kau masuk duluan? Aku takut para roh iblis itu menyambut kami dengan serangan jika bukan kau duluan yang ke sana. Tak apakan, Pangeran. Tanya Suyan sambil tersenyum tipis. Hai, baiklah. Aku akan masuk duluan. Dan kalian semua ikuti aku. Ucap Xiao Tian sambil melangkah masuk ke portal ruang hampa. Xiao Tian melangkah lebih dulu menuju portal. Diikuti oleh Suyan, Naga Hitam, Putri Jiali, Huang Li, Liang Su, Kaibo, Si Gendut, Huan Ran, lalu Jenderal Huang Cheng dan pasukannya. Dan yang terakhir Ratu Xiao Hong dengan 5 prajurit bayangannya. Tepat ketika semua orang telah masuk, Xiao Tian langsung menutup portal ruang hampa. Ruang hampa. Yo, ucap Dewa Petir sambil menyapa Xiao Tian. Kupikir sesuatu terjadi hingga portalnya terbuka begitu lama. Kenapa kau bawa begitu banyak orang kemari? Tanya Sun Long sambil menatap Xiao Tian. Apakah kadal merah kecil itu roh iblis? Ucap si gendut. Ketika si gendut selesai berbicara, Sun Long melihat ke arah Huan Ran yang kebetulan tepat berada di samping kanannya. Tatapan Huan Ran seperti seorang yang terlihat sedang terlampau gemas ingin memeluk makhluk lucu secepatnya. Ketika melirik ke arah lain, dia juga melihat tatapan yang sama. Selain Liang Su, semua wanita begitu tertarik ingin meremas Sun Long. Glek. Sun Long menelan ludah karena merasakan firasat buruk. Sepertinya aku harus kabur dari sini, pikir Sun Long. Sun Long langsung berbalik arah dan berniat meninggalkan keramaian. Namun baru sempat dia membalikkan badannya, Huan Ran menarik ekornya hingga membuat Sun Long tak bisa berlari. Hayu, mau kemana? Jangan takut kadal kecil, kami tak akan menggigit kok, ucap Huan Ran.
Xiao Tian, ucap Sun Long sambil meneteskan air mata. Kenapa kau menangis? Bukankah enak dikelilingi gadis-gadis? Tanya Xiao Tian. Aku ini tak tertarik pada manusia tahu. Bentak Sun Long melalui telepati. Wah, wajah kesalnya imut sekali. Sini peluk, ucap Putri Jiali sambil memeluk erat Sun Long setelah merebut paksa dia dari pelukan Huanran. Gemas sih gemas saja. Tapi bisakah kau kendurkan pelukanmu? Bentak Sun Long. Hei gantian. Aku juga ingin memeluknya. Lagian kan aku duluan yang menangkapnya. Ucap Huanran sambil menarik paksa ekor Sun Long. Sial. Aku diabaikan. Pikir Sun Long. Wah. Tak kusangka setelah kontrakmu terlepas, kau jadi populer di kalangan wanita ya. Ucap Dewa Petir sambil menutup mulutnya sendiri dengan tampang menyebalkannya. Dasar dewa tak berperi kemanusiaan. Ucap Sun Long melalui telepati dengan tampang yang terlihat menahan rasa sakit. Lah, kamu kan bukan manusia. Harusnya berperi kekadalan. Ucap Dewa Petir sambil meledek Sun Long. Siapa yang kau panggil kadal? Sudah kubilang aku itu naga. Bentak Sun Long melalui telepati. Kalian terlalu kasar. Lihatlah naga kecil itu merintih kesakitan. Sini biar aku yang peluk. Ucap Ratu Xiao Hong. Akhirnya ada yang menger. Ucapan Sun Long terhenti ketika Ratu Xiao Hong mulai memeluknya dengan sekuat tenaga. Krak. Sial. Dia lebih buruk daripada yang lain. Pikir Sun Long dengan tubuh yang gemetaran. Abis ini Jingmi dong. Ucap Jingmi dengan wajah memelasnya. Wah imutnya. Nih cepat pegang. Tapi jangan biarkan dia kabur. Ucap Ratu Xiao Hong. Oke. Ucap Jingmi sambil memeluk Sun Long. Pelukannya lebih nyaman. Lebih baik aku terus bersamanya dan menolak pelukan lain agar tak tersiksa. Demi kenyamanan aku harus bersikap manis. Pikir Sun Long. Peluk. 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 Pikir Huang Li sambil menatap Sun Long dengan tampang gemas. Sun Long bersikap imut dan berhenti memberontak karena Jingmi memeluknya tak begitu erat. Melihat Huang Li menatapnya dengan antusias seperti pemangsa yang siap menerkam korbannya, Sun Long langsung menatapnya dengan tajam sambil meraung untuk memperjelas kalau dia tak ingin dipeluk oleh wanita lain. Rur, ucap Sun Long. Ternyata kau seorang pedofil ya, kadal kerdil, ucap Dewa Petir. Pedofil matamu. Aku memilih Jingmi bukan karena tertarik padanya, tapi demi kenyamananku sendiri agar selamat dari pelukan menyakitkan dari para wanita kampret. Ucap Sun Long melalui telepati. Ketika fokus semua orang masih teralihkan pada Sun Long, Xiao Tian berinisiatif mendekati Dewa Petir lalu berkata, Hei bisakah kita bicara sebentar? Oh maaf. Aku sedang sibuk. Ucap Dewa Petir sambil tersenyum tipis. Letak. Xiao Tian memukul kepala Dewa Petir karena merasa kesal. Aku serius. Kenapa di sini hanya ada kalian berdua? Kemana Dian Zeng dan yang lainnya? Tanya Xiao Tian sambil mengerutkan dahi. Mereka sedang berlatih agak jauh dari sini. Jawab Dewa Petir sambil menatap Xiao Tian. Oh iya. Bisakah kau jelaskan alasan mengapa Sun Long bisa dilihat dan dipeluk oleh orang-orang? Tanya Xiao Tian sambil mengerutkan dahi. Roh iblis memang bisa dilihat oleh semua orang. Mereka tak bisa dilihat jika memiliki ikatan dengan seseorang. Sama halnya ketika kau dan Taiwu pertama kali bertemu Sun Long di Gunung Iblis. Kalian berdua bisa melihatnya dengan jelas bukan? Tapi ketika dia menjadi roh bela dirimu,
Walau ku keluarkan dari alam pikiran sekalipun tak ada yang bisa melihatnya. Kecuali bangsa siluman dan iblis tingkat tinggi tentunya. Jelas Dewa Petir sambil menatap Xiao Tian. Lalu alasan dia bisa disentuh apa? Tanya Xiao Tian. Karena tingkat kultivasinya jauh di bawah orang-orang yang menyentuhnya. Jelas Dewa Petir. Memangnya berapa tingkat kultivasi dia sekarang? Aku tak dapat mengukur kultivasinya sejak awal bertemu tadi. Tanya Xiao Tian dengan dahi yang dikerutkan. Tepat sekali. Jawab Dewa Petir. Maksudmu? Tanya Xiao Tian dengan tampang wajah yang semakin bingung. Sun Long saat ini tak memiliki dasar kultivasi. Dia hanyalah roh iblis lemah yang mudah dilukai. Jelas Dewa Petir. Apakah ada cara untuk menaikkan kultivasinya? Tanya Xiao Tian. Sebenarnya ada. Tapi tak bisa kukatakan sekarang. Jawab Dewa Petir. Kenapa? Tanya Xiao Tian sambil mengerutkan dahi. Karena ini merupakan rahasia langit. Jawab Dewa Petir sambil tersenyum tipis. Oh iya. Bukankah Dian Zeng sedang melatih para roh iblis? Kenapa Sun Long tak ikut dengan mereka? Tanya Xiao Tian. Seperti yang kau ketahui, kadal tengik itu sangatlah keras kepala. Dia tahu kalau dia lemah, tapi tak mau ikut memohon kepada Dian Zeng. Jawab Dewa Petir. Ucap Xiao Tian sambil menepuk dahinya. Oh iya, kau kan pernah bilang kalau kultivasi teman-temanku tak sepenuhnya dihilangkan. Bisakah kau beritahu aku cara mengembalikan kultivasi mereka? Tanya Xiao Tian sambil menatap mata Dewa Petir. Polanya terlalu rumit. Hanya keturunan dewa dan yang telah menjadi dewa saja yang bisa membuka segel tersebut. Jelas Dewa Petir. Jadi kita perlu bantuan Dian Zeng? Tanya Xiao Tian sambil mengerutkan dahi. Tidak. Tubuh Dian Zeng tidaklah murni. Dia memang keturunanku dengan istriku. Namun, entah dari mana dia mendapatkan aura iblis. Aura iblis merupakan penghalang besar bagi teknik pembuka segel milik Dewa Kera. Oleh karena itu mustahil bagi Dian Zeng membantumu dalam hal ini. Bahkan banyak yang curiga bahwa Dian Zeng bukanlah putraku, karena dia terlahir dengan aura iblis. Jelas Dewa Petir sambil mengepalkan tangannya. Ketika Dewa Petir baru menyelesaikan kalimatnya, dia baru sadar bahwa Dian Zeng telah berada tepat di belakangnya. Kata terakhir yang Dian Zeng dengar adalah, Dian Zeng bukanlah putraku, karena dia terlahir dengan aura iblis. Mata tersebut terus terngiang di telinganya, hingga membuat Dian Zeng mengeluarkan air mata lalu menjatuhkan pedang petir kuning di tangan kanannya. Klang. Aku bukanlah putra ayah. Jadi ini alasan kegelisahanku selama ini. Ternyata ayah menyembunyikan hal sepenting ini dariku, pikir Dian Zeng. Dewa Petir dan Xiao Tian menoleh ke belakang karena mendengar suara pedang yang terjatuh dan fokus semua orang pun terfokus pada Dian Zeng. Dian Zeng, ucap Dewa Petir. Teganya kau menipuku selama ini. Pantas saja kau tak mengizinkanku keluar dari ruang hampa. Apakah semua kenangan itu hanyalah rekayasa? Ibu, adik dan teman-teman. Apakah semua itu hanyalah ingatan palsu? Mungkinkah Wukong melakukan hal yang sama terhadap ingatanku? Tanya Dian Zeng dengan tangis di wajahnya. Rahang atas dan bawahnya dipertemukan begitu erat karena merasa begitu terpukul. Tangan serta kakinya pun ikut gemetaran. Diikuti suara napas yang sangat tidak teratur. Aku membencimu, ayah. Ucap Dian Zeng sambil berbalik arah kemudian berlari menjauh. Tunggu Dian Zeng. Kau salah paham.
Ucap Dewa Petir sambil mencoba mengejar Dian Zeng. Siapa dia? Kenapa dia memanggil Xiao Tian dengan sebutan ayah? Pikir Xiao Hong sambil menatap punggung Dian Zeng. Hei guru, sejak kapan kau memiliki putra sebesar itu? Tanya si gendut sambil menepuk pundak Xiao Tian. Yan, apakah benar kalau dia putramu? Tanya Putri Jiali sambil menatap mata Xiao Tian. Terus siapa Wukong? Kenapa kami merasa tak asing dengan nama itu? Tanya Kaibo sambil menarik pakaian Xiao Tian. Apakah ayah Xiao Tian sudah tak ingin Jingmi lagi, hingga mengangkat anak lain? Wah! Teriak Jingmi sambil menangis dengan penuh air mata. Kau bahkan belum menjelaskan soal Jingmi dan Kaibo. Sekarang muncul lagi orang yang mengaku sebagai putramu. Bisakah kau jelaskan itu? Yan. Tanya Putri Jiali dengan tampang kesalnya. Saat itu Sun Long sedang berada di pelukan Putri Jiali. Jingmi melemparnya ke pelukan Putri Jiali saat mendengar ucapan Dian Zeng. Saking kesalnya terhadap hal yang dia dengar, Putri Jiali tak sengaja meremas Sun Long jauh lebih kencang dari sebelumnya. Sialan. Kalau begini terus aku bisa-bisa mati. Ucap Sun Long sambil menahan rasa sakit. Sudahlah, jangan memojokkan pangeran. Sebagai seorang putra mahkota dia memang diperbolehkan memiliki anak dari berbagai macam wanita. Ucap Huang Li sambil menatap Xiao Tian. Yan adalah milikku. Dia tak boleh dimiliki oleh wanita lain. Bentak Putri Jiali sambil memegang kerah Huang Li. Bukankah kau sendiri yang bilang bahwa akan mengizinkanku menikah dengannya baru-baru ini? Atau kau sudah lupa akan janjimu itu? Ucap Huang Li dengan tampang menyebalkannya. Aku tarik ucapanku itu. Ucap Putri Jiali sambil mendorong mundur Hua Begeli. Aku mengatakan itu dulu. Karena dalam hitungan hari aku akan tiada. Tapi saat ini umurku bisa mencapai ribuan tahun. Untuk apa membagi priaku dengan wanita ini? Pikir Putri Jiali sambil menatap Huang Li. Beraninya kau mendorongku. Bentak Huang Li. Siapa bilang aku takut? Ayo maju. Bentak Putri Jiali sambil bersiap menjambak rambut Huang Li. Melihat Huang Li dan Putri Jiali bertengkar tak kunjung henti, Xiao Hong dan Huan Ran membantu melerai mereka. Sedangkan Xiao Tian memanfaatkan momen tersebut untuk kabur dari pertanyaan. Kufet. Syukurlah akhirnya aku terbebas dari mereka. Syukurlah tak ada larangan menggunakan teknik teleportasi di ruang hampa. Jika tidak aku tak tahu harus kabur kemana. Pikir Xiao Tian sambil menghela napas. Ngomong-ngomong, apakah karena aku yang terlalu fokus terhadap Dewa Petir atau memang Jenderal Huang Cheng dan seluruh prajurit menghilang ya? Aku bahkan tak melihat Su Yan dan Liang Su ketika Dian Zeng muncul. Kemana sebenarnya mereka pergi? Pikir Xiao Tian sambil menggaruk-garuk kepala. Di suatu tempat di ruang hampa yang terletak sedikit jauh dari tempat Xiao Tian saat ini berada. Su Yan dan Liang Su terikat erat oleh sebuah rantai perak pengikat roh. Mereka diikat oleh salah satu roh iblis yang telah dilatih oleh Dian Zeng. Jenderal Huang Cheng dan yang lainnya pun ikut tertangkap dan terikat rantai pengikat roh di tangan serta kaki mereka. Mereka melakukan hal tersebut bukan untuk tujuan jahat, namun karena syarat yang Dian Zeng berikan untuk menjadi muridnya. Dian Zeng memberi tugas kepada para roh iblis, agar bisa menyapa rombongan Xiao Tian tanpa membuat mereka pingsan ketakutan. Syarat mutlaknya adalah tersenyum semanis mungkin. Namun karena sifat roh-roh iblis tersebut yang agak kaku dan tak pernah senyum sebelumnya,
membuat senyuman mereka terlihat lebih mengerikan hingga membuat Jenderal Huang Cheng dan para prajurit pingsan ketakutan. Mereka masih pingsan saja. Berapa kali mereka pingsan setelah melihat senyum kita? Tanya salah satu roh iblis kerbau berbadan manusia kepada roh iblis yang lain. Ini sudah ke yang 50 kali. Sambung roh iblis ular dalam wujud ular raksasa. Padahal kita hanya sedang berlatih menyapa. Kenapa mereka terus pingsan setiap kali kita tersenyum? Apakah senyum kita masih terlihat mengerikan? Tanya roh iblis buaya yang memiliki bentuk tubuh seperti seorang manusia. Dengan kepala yang masih terlihat seperti seekor buaya, dia mengerutkan dahinya. Semua orang memang takut. Tapi ada 2 orang yang masih tertidur nyenyak dan belum bangun sejak kita membawa mereka secara diam-diam. Sambung roh iblis ular sambil menatap Suyan dan Liang Su. Itu semua kan karena kau menyuntikkan racun tidurmu kepada mereka. Bukannya menusuk korbanmu dengan jarum pelumpuh milik guru Dianzeng. Jelas roh iblis buaya sambil menatap kesal mata roh iblis ular. Habisnya aku tak tahan dengan bau siluman mereka. Aku sangat ingin memakan mereka. Namun aku sangat tahu balas budi. Kalau tidak, aku pasti sudah memakan habis mereka. Ucap roh iblis ular sambil meneteskan air liurnya. Kau tak seperti biasanya Medusa. Biasanya kau begitu tak tahu balas budi. Dan hanya mementingkan diri sendiri. Sambung roh iblis buaya sambil tersenyum tipis. Aku kan tahu batasanku. Ucap roh iblis ular sambil membuang muka. Episode sebelumnya. Chapter 269. Menyusun rencana untuk menangani musuh. Episode berikutnya. Chapter 271. Huanran dan rahasianya. 71. Huanran dan rahasianya. Bukannya mengejar Dewa Petir atau mencari para prajurit serta Jenderal Huang Cheng, Xiao Tian memilih kembali ke alam nyata untuk menjemput Tai Wu dan yang lainnya. Kufet, biarlah mereka mencariku di ruang hampa. Aku ingin. Belum sempat Xiao Tian pergi, Dewa Petir tiba-tiba saja berada tepat di hadapan Xiao Tian. Mau pergi kemana? Tanya Dewa Petir yang muncul secara tiba-tiba tepat di hadapannya. Copot. Ucap Xiao Tian dengan jantung yang berdetak kencang. Bisakah kau berhenti mengagetkanku? Bentak Xiao Tian dengan tampang kesalnya. Santai kawan. Santai. Semua bisa kita bicarakan dengan damai. Ucap Dewa Petir sambil menepuk pundak Xian Tian. Damai matamu. Ucap Xiao Tian sambil mencoba memukul Dewa Petir. Namun tangannya menembus roh Dewa Petir sehingga tak bisa membalas tepukan Dewa Petir. Ayo pukul aku. Ayo. Sampai ayam jago beranak pun aku sangat yakin bahwa kau tak akan bisa menyentuhku. Hehehe, ucap Dewa Petir sambil memasang wajah konyolnya. Kenapa bisa begini? Jurus apa yang sedang kau gunakan? Kenapa kau bisa menyentuhku tapi aku tidak bisa? Kau bahkan bisa muncul di hadapanku tanpa melewati portal terlebih dulu. Tanya Xiao Tian dengan napas terengah-engah karena dia terus-menerus mencoba memukul Dewa Petir yang terus meledeknya. Ingin tahu? Wani Piro. Ucap Dewa Petir sambil meledek Xiao Tian. Bisakah kau berhenti mengatakan bahasa dari alam semesta pertama? Kau benar-benar menjengkelkan saat mengatakannya tahu. Ucap Xiao Tian sambil membentak Dewa Petir. Kau harusnya bangga karena memahami bahasa yang tadi mengerti oleh orang-orang di alam semesta ini. Bahkan Huanran pun tak malu si gendut dengan sebutan Mas. Ucap Dewa Petir dengan tampang seriusnya. Setelah kau mengatakan hal tersebut,
Aku jadi kepikiran soal Huanran. Apa kau tahu dari mana dia mendapatkan kata mas? Tanya Xiao Tian sambil mengerutkan dahi. Percaya atau tidak, dia sama seperti dirimu. Jelas Dewa Petir. Maksudmu, dia juga seseorang yang telah bereinkarnasi dari alam semesta lain. Tanya Xiao Tian sambil menatap mata Dewa Petir. Yap, benar sekali. Jawab Dewa Petir. Kalau dia juga seorang yang telah bereinkarnasi dari alam semesta lain sepertiku, kenapa dia bisa mati dengan mudah di usia yang sangat muda? Tanya Xiao Tian sambil mengerutkan dahi. Sangat muda. Asal kau tahu saja, umurnya ratusan tahun di atasmu. Tak hanya umur yang jauh berada di atasmu, dia bahkan memiliki tingkat kekuatan yang tak kalah tinggi. Huanran telah menjadi seorang pendekar alam langit jauh sebelum menikah dengan si gendut. Namun kultivasinya lumpuh hanya karena bertarung dengan seseorang. Jelas Dewa Petir. Siapa? Tanya Xiao Tian. Seseorang yang nama aslinya belum diketahui oleh semua orang di planet ini. Seseorang yang jauh lebih mengerikan daripada Kaisar Iblis serta pendiri sekte pembasmi iblis sekalipun. Dia adalah guru dari gurunya pendiri sekte pembasmi iblis. Orang kedua yang tak boleh kau singgung untuk saat ini. Jelas Dewa Petir. Orang kedua. Siapa orang pertama? Tanya Xiao Tian dengan tatapan penasaran. Tentu saja Dewa Iblis Yongheng. Dia terlalu berbahaya bagimu. Karena Wukong yang telah melewati tingkatan seorang pendekar alam dewa saja masih belum bisa melumpuhkan kultivasi Yongheng secara penuh. Dia terlalu berbahaya namun begitu pandai menyembunyikan diri. Terakhir ku ingat Dewa Kera tak memerlukan cloningnya saat menghajarnya di alam para dewa. Namun perkembangannya menjadi begitu cepat setelah selang ribuan tahun menghilang dari pelacakan langit. Seperti yang telah kuberitahukan padamu sebelumnya, terdapat banyak tingkatan yang harus kau lewati untuk hidup aman di dunia ini. Secara berurutan, tingkatan kultivasi setelah Dewa Petarung adalah Pendekar Alam Ilusi, Pendekar Alam Roh, Pendekar Alam Bis, Pendekar Alam Mortal, Pendekar Alam Naga, Pendekar Alam Fana, Pendekar Alam Angin, Pendekar Alam Langit, Pendekar Alam Peri, Pendekar Alam Surga, Pendekar Alam Immortal, hingga Pendekar Alam Dewa. Dan di atas kultivasi seorang pendekar alam dewa masih ada beberapa tingkatan lagi hingga menuju pendekar alam Buddha. Ingatlah, kekuatanmu saat ini masih jauh dari aman. Seorang pendekar alam roh sepertimu bisa dihancurkan kapan dan di mana saja. Jadi janganlah berpuas diri, ucap Dewa Petir dengan tampang seriusnya. Iya, aku mengerti. Ngomong-ngomong, apakah kepalamu terbentur? Kenapa kau mendadak seserius ini? Tanya Xiao Tian sambil mencoba menepuk pundak Dewa Petir. Namun tangannya tembus begitu saja. Bukankah sudah kubilang percuma saja mencoba menyentuhku? Aku hanyalah sebuah cloning roh Dewa Petir yang disimpan di dalam cincin ruangmu. Kau hanya bisa menyentuh roh utamaku. Sedangkan roh cloning sepertiku tak akan pernah bisa kau sentuh. Aku terpaksa menjelaskan semua ini kepadamu karena hanya roh utama yang bisa merasukimu. Aku tak bisa melakukan apapun selain menyentuh dan berbicara padamu. Jelas Dewa Petir. Pantas kau terlihat begitu serius. Tenang saja, dengan teknik teleportasi aku pasti aman. Jawab Xiao Tian. Jangan terlalu membanggakan teknik tersebut. Ada banyak hal yang bisa membuat teknik itu tak berguna. Seperti relik penetral sihir, jimat pembatal sihir dan masih banyak lagi.
Jika kau tak waspada dan tak mendengarku saat kusuruh pergi, maka jangan salahkan aku jika kau tiada lagi, sambung Dewa Petir dengan tatapan serius. Xiao Tian langsung tersenyum tipis melihat Dewa Petir begitu serius melindunginya. Meski tahu bahwa yang di depannya hanyalah kloning roh Dewa Petir, namun dia sangat menghormatinya karena jauh lebih serius daripada roh utamanya. Meski di awal-awal dia tak kalah koplak dengan roh utamanya. Tadinya mereka berbicara sambil berhadap-hadapan. Namun setelah berbicara panjang lebar, akhirnya mereka memutuskan untuk berbincang-bincang sembari berjalan menuju istana kerajaan petir. Mereka mengobrol melalui telepati karena tak ingin ada yang tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Bisakah kau beritahu umur asli Huanran? Kenapa wajah dan tubuhnya masih terlihat muda? Dan bagaimana bisa dia mengenal si gendut? Bukankah menurut cerita si gendut, Huanran hanyalah gadis yatim piatu yang tak berdaya? Jika dia memang seorang pendekar alam langit, bagaimana bisa dia melupakan semuanya hingga mau menikahi si gendut yang saat itu hanyalah orang biasa? Dan satu hal lagi, si gendut juga pernah bilang kalau Pangeran Bing Xuanho yang telah merebut istrinya. Namun kenapa tubuhnya bisa ada di pagoda iblis? Aku sangat yakin bahwa tubuhnya itu dirasuki oleh iblis saat itu. Tolong jawab semua pertanyaanku itu, tanya Xiao Tian melalui telepati. Pertanyaanmu itu begitu banyak. Aku tak bisa menjawab semuanya. Meski aku tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaanmu itu, aku tak bisa menjawab semua itu sekarang. Karena kau akan mengetahuinya sendiri suatu saat nanti. Satu-satunya yang bisa ku jawab saat ini yaitu umur Huanran saja. Dia telah mencapai 222 tahun. Dengan kata lain 200 tahun di atas usiamu. Jelas Dewa Petir. 222 tahun. Dengan umur setua itu, apakah dia bisa punya anak dari pernikahannya dengan si gendut? Tanya Xiao Tian. Dia memiliki tubuh unik yang diimpikan semua wanita. Tubuh yang tak akan pernah menua tak peduli selemah apapun kultivasi pemilik tubuhnya. Tubuh yang abadi dan tak akan pernah membusuk meskipun terpisah dari rohnya. Dan yang paling membuat orang sangat menginginkan tubuhnya yaitu tubuh penghasil pendekar sakti. Tubuhnya setara dengan tubuh para immortal sejak lahir. Dan dia berhenti menua sejak berusia 20 tahun. Semua orang memanggil tubuhnya dengan sebutan tubuh immortal Yin. Itu saja yang bisa ku jelaskan padamu. Jangan menanyakan hal yang lain lagi. Karena aku tak ada waktu lagi, ucap Dewa Petir dengan tubuh yang mulai memudar. Hai, kau terlihat semakin memudar. Apa yang terjadi? Tanya Xiao Tian. Sebagai seorang kloning seharusnya aku tak banyak bicara agar bisa bertahan lebih lama. Karena aku telah memberitahumu begitu banyak informasi, maka aku akan menghilang dan kembali bersatu dengan roh utamaku. Ingatlah jaga dirimu baik-baik saat aku tak ada, Xiao Tian, ucap Dewa Petir sambil tersenyum tipis. Akan kuingat semua kata-katamu itu, sambung Xiao Tian sambil membalas senyuman Dewa Petir. Tak lama setelah itu kloning roh Dewa Petir menghilang dari pandangan Xiao Tian. Saat itu Xiao Tian masih di wilayah klan Huang dan kebetulan tak ada orang yang melihatnya saat sedang tersenyum ke kanan sambil melihat ke arah kloning roh Dewa Petir yang saat ini telah menghilang. Setelah kloning roh Dewa Petir benar-benar menghilang, Xiao Tian pun melanjutkan perjalanan menuju istana. Episode sebelumnya. Chapter 270. Kerumitan di ruang hampa. Episode berikutnya.
Chapter 272. Kembali ke istana.